Ya, assalamualaikum teman-teman. Di depan kita ini ada laptop, kasusnya agak unik ya. Jadi dia kasusnya ada dua. Yang pertama ketika dia habis sleep gitu, posisi sleep kan layarnya kan padam tuh ya, layarnya padam. Itu kita bangunin nggak mau, gitu loh. Nah itu kasus yang pertama. Kita bangunin nggak mau setelah sleep, kondisi sleep. Nah terus kondisi yang kedua, dia ketika di sleep, sengaja di sleep gitu ya, dia bangun-bangun terus. Nah kayak ini nih bangun sendiri nih, ini bangun sendiri padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Ini coba ya kita, tapi yang paling sering ini kita sleep nanti dia bangun sendiri. Anggaplah ini kita lagi sleep ya, ataupun layar ditutup kan biasanya nge-sleep. Nah kayak gini nih dia nggak mau nge-sleep, dia nanti bangun sendiri gitu loh. Atau kalau udah pas kayak gini nih dibangunin nggak mau, kan kasusnya aneh banget gitu kan. Nah ini kita liatin ya, tuh bangun sendiri nggak mau nge-sleep dia tuh. Tapi yang lebih sering terjadi adalah bangun sendiri kayak gini nih, habis ngeselip bangun sendiri gitu. Nah, pertama yang kita cek ini teman-teman. Jadi teman-teman coba nyari softwarenya itu, kita langsung ngecek keyboardnya sih. Maksudnya kita curiganya di keyboard. Jadi teman-teman bisa nyari software namanya keyboard test untuk memastikan ya, ini untuk memastikan karena kasusnya ada dua tadi. Untuk memastikan apakah memang benar keyboardnya atau bukan gitu. Keyboard test, googling aja di internet nanti keluar keyboard test. Kalau nggak salah namanya Passmark, PASSMARK kalau nggak salah ya. Kalau misalnya udah terdownload, itu ukurannya kecil kok, cuma nggak nyampe 1 mega ini, nggak nyampe 1 mega. Nah terus kita buka. Nah ini gejala, ini kita semakin yakin kalau ada keyboard yang bermasalah atau konslet halus istilahnya ya. Nanti ciri-cirinya adalah ketika ini jendelanya udah terbuka kayak gini, ini kita nggak ada pause ya, ini videonya nggak ada pause. Ketika sudah terbuka kayak gini, kalau putih, warnanya putih itu dia belum dites, maksudnya masih netral gitu ya. Putih dia belum dites atau netral. Kalau hijau dia normal. Ketika dipencet merah terus dilepas hijau itu dia normal. Tapi kalau nggak diapa-apain, dia merah terus, itu tandanya ada yang konslet halus. Istilahnya konslet halus karena kalau mau ngelihat dalamnya keyboard kayak gini ya, kita ambilin lah gitu. Sebenarnya di video kita satunya udah ada sih dalamnya keyboard tuh kayak gini. Nah ini namanya sirkuit listriknya kayak gini nih keyboard, kalau dilepas kayak gini. Di video kita sebelumnya udah ada sih. Nah ini sekarang coba kita lihat ya, ini kita udah yakin banget pasti ada yang merah. Kita tadi nggak mouse, nggak mencet apapun di sini karena kita udah terbiasa aja. Ini kita buka, klik ini udah kebuka, cuman dia jadi di layar belakang. Nah itu ciri-ciri keyboard bermasalah itu teman-teman. Ciri-ciri keyboard ada yang bermasalah, harusnya kan ketika tadi softwarenya ini kita double klik, dia munculnya di depan dong. Nah ini kalau udah di belakang gini, ini tanda-tanda ada yang masalah. Nah ini videonya nggak di pause, nggak di apa-apa, kita buka, kita aktifin ya, aplikasinya kita aktifin. Nah coba lihat, itu angkanya jalan terus loh, itu kelihatan kan angkanya jalan terus tuh, angkanya jalan terus. Di sini ada yang merah tuh, tuh ada yang merah. Normalnya harusnya hijau, kalau ini kita pencet nggak mau nih mungkin nih tuh. Oh mau dia. Nah normalnya kayak gini ya, ini kalau kita pencet dia warnanya merah, tapi kalau kita lepas tuh merah yang ini ya, tuh merah. Kalau kita lepas dia hijau, tuh hijau kan, itu tandanya tombolnya normal. Tapi yang sebelah sini ini kita nggak ngapa-ngapain loh, ini tuh tangan kita nggak ngapa-ngapain, tuh dia jalan terus nih angkanya nih, tadi nih masih jalan, nggak, udah nggak jalan tapi masih merah ya. Nah ini berarti yang bikin tadi ketika posisinya di sleep bangun sendiri atau bahkan pas ngeslip nggak mau bangun, itu adalah keyboardnya ada yang trouble ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ketahuan keyboardnya ada yang trouble kayak gini, rekomendasinya ada dua.
service keyboard atau ganti keyboard, atau ada 3 ya, atau yang internal ini dimatikan pakai keyboard eksternal. Jadi opsinya ada 3. Biasanya kita coba servis dulu. Kalau servis nggak bisa, kalau mau ganti ya lebih bagus ganti. Kalau biayanya nggak cukup, ya biasanya dinonaktifkan. Dinonaktifkan itu kabel yang di dalam itu kita lepas. Kalau misalnya nanti ada yang mau request servis keyboard caranya gimana, kalau pas ini soalnya belum deal ini. Orangnya belum deal untuk servis keyboard ini soalnya, jadi kita belum bisa ngasih video dan juga agak sulit itu ya. Maksudnya agak untuk apa ya, itu karena sulit ini loh. Nyopotnya itu sulit, jadi kalau sambil kamera itu agak sulit. Terus juga apa namanya, kita cuma 1 orang di sini, kalau pas 2 orang sih nggak apa-apa teman-teman. Oke, demikian teman-teman ya, paling nggak udah bisa buat ngecek, semoga bermanfaat.